Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua diberi kesehatan dan semangat dalam belajar. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 tentang bagian-bagian hewan dan fungsinya. Mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan tepuk fokus terlebih dahulu agar kalian lebih semangat dan fokus pada saat belajar. Ibu hitung 1-3, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus. Yeay! Baik anak-anak, hewan itu memiliki bagian-bagian tubuh yang memiliki fungsi masing-masing. Secara umum, bagian-bagian tubuh hewan itu terdiri dari kepala, tubuh, dan juga kaki. Nah, bentuk tubuh hewan tersebut itu disesuaikan dengan tempat hidupnya dan cara mendapatkan makanannya. Kemudian, penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya itu disebut dengan apa? Ya, disebut dengan adaptasi. Sedangkan penyesuaian bentuk tubuh hewan terhadap lingkungannya itu disebut dengan adaptasi morfologi. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, gambar apakah itu? Ya, benar sekali, itu adalah gambar hewan burung merpati. Anak-anak, ada 6 bagian tubuh hewan pada burung merpati. Yaitu apa saja? Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, ada mata yang berfungsi untuk melihat. Yang kedua, ada paruh yang berfungsi untuk mengambil makanan. Yang ketiga, ada sayap burung yang berfungsi untuk terbang. Yang keempat, ada ekor yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Yang kelima, ada cakar yang berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Dan yang terakhir, nomor 6, ada kaki yang berfungsi untuk berjalan dan bertengger di pohon. Baik, anak-anak, Ibu juga memiliki contoh hewan lainnya. Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Pastinya kalian sudah tahu kan itu gambar apa? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar kucing. Kucing juga memiliki 6 bagian-bagian tubuh. Yang pertama, ada mata yang berfungsi untuk melihat. Pada mata kucing ini itu dapat menyala ketika berada di tempat yang gelap. Yang kedua, ada hidung yang berfungsi sebagai indera penciuman. Yang ketiga, ada mulut yang berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Yang keempat, ada bulu yang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap hangat. Yang kelima, ada kaki yang berfungsi untuk berjalan. Nah, pada ujung kaki itu terdapat cakar yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Dan yang terakhir, yang keenam, ada ekor yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ketika berjalan. Baik, setelah kalian menyimak materi yang telah Ibu sampaikan, coba kalian amati salah satu hewan yang berada di lingkungan sekitarmu. Kemudian, tentukan bagian-bagian tubuh hewan dan carilah informasi mengenai fungsi bagian-bagian tubuh hewan tersebut. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada pembelajaran 3 ini, kita juga akan belajar mengenai kegiatan wawancara. Nah, wawancara merupakan hal yang sangat penting karena salah satu keterampilan berbicara yang diperlukan di masyarakat.
Dari kegiatan wawancara tersebut, kita akan memperoleh informasi yang berharga. Anak-anak, sebelum melakukan wawancara, seorang pewawancara itu harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Apakah kalian sudah tahu hal apa yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara dengan narasumber? Kalau belum tahu, simak penjelasan Ibu dengan baik-baik ya. Oke, yang pertama, penguasaan materi yang berkenaan dengan tema dan poin-poin permasalahan penting yang akan ditanyakan. Yang kedua, tentukan narasumber. Nah, dalam menentukan narasumber, harus memilih orang yang paling tahu mengenai topik permasalahan yang akan kamu tanyakan. Misalnya, orang yang mengalami langsung atau orang yang ahli dalam bidang tertentu. Yang ketiga, mempersiapkan pertanyaan berkenaan dengan informasi yang diperlukan. Nah, anak-anak, agar daftar pertanyaan kamu tepat, maka dapat menyusun dengan kata bantu tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang keempat, persiapan mental. Nah, dalam mempersiapkan diri secara mental itu sangat penting dilakukan karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti grogi. Dan yang terakhir, nomor 5, mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti alat rekam dan alat tulis. Anak-anak yang soleh dan solehah, itu tadi hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara dengan narasumber. Nah, di sini Ibu juga mempunyai satu contoh video wawancara. Tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh wawancara sederhana berikut. Assalamualaikum. Selamat sore Kak Putri Andini. Waalaikumsalam. Selamat sore juga, Dek. Perkenalkan, saya Gita Sari. Saya siswa SD 02. Saya ingin mewawancarai Kakak tentang makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Silakan Gita, Kakak senang sekali bisa berbagi ilmu. Sebelumnya, bolehkah saya tahu apa hobi Kakak? Tentu, Kakak hobi sekali menanam bunga, sayuran, dan buah-buahan di pekarangan rumah. Wah, Kakak hebat. Ini berkaitan juga dengan topik wawancara kita. Tumbuhan apa saja yang terdapat di lingkungan kita ini, Kak? Tumbuhan yang ada di lingkungan kita sangat beragam. Ada tanaman buah, tanaman hias, maupun tumbuhan liar. Tanaman buah yang banyak ditanam warga sini, misalnya pohon mangga, jambu air, pepaya, dan rambutan. Ada juga tanaman hias seperti pohon mawar, bougainville, dan anggrek. Tumbuhan liar tumbuh di beberapa rumah yang tidak ditempati warga. Misalnya rumput dan putri malu. Menurut pengamatan Kakak, sudahkah warga melaksanakan kewajibannya untuk memelihara makhluk hidup di sekitar lingkungan kita? Menurut Kakak, warga sini sudah melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik. Tanaman dirawat dengan baik, yaitu disiram dan dipupuk secara teratur. Kamu tentu dapat melihat rumah-rumah di sini sangat asri, karena keberadaan tanaman itu, bukan? Iya, benar Kak. Itu salah satu fungsi tanaman, bukan? Membuat suasana menjadi asri. Benar sekali, Gita. Kamu tentu dapat membayangkan jika di lingkungan kita ini jarang tanaman. Tentu akan terasa gersang. Suasana akan terasa tidak nyaman. Baiklah, saya rasa pertanyaan saya sudah cukup, Kak. Saya mohon diri dulu, dan terima kasih atas waktu Kakak. Saya minta maaf jika ada ucapan saya yang tidak berkenan. Gita,
Kakak senang bisa membantumu. Oke, anak-anak, setelah kalian mengamati contoh video wawancara tadi, coba sekarang kalian membuat daftar pertanyaan tentang cara merawat hewan peliharaan dan lingkungan alam sekitar. Jangan lupa ditulis di buku tulis ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang memiliki fungsi masing-masing. Misalnya, pada hewan kucing, itu terdapat mata yang berguna untuk melihat, hidung yang berguna untuk indera penciuman, mulut yang berguna untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh, lalu ada bulu yang berguna untuk menjaga tubuh agar tetap hangat, dan ada kaki yang berguna untuk berjalan. Nah, pada ujung kaki itu terdapat cakar yang berfungsi untuk menangkap mangsa, dan yang terakhir ada ekor yang berguna untuk menjaga keseimbangan saat bergerak. Kemudian anak-anak, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan, seperti penguasaan materi, menentukan narasumber, mempersiapkan pertanyaan, mempersiapkan mental, dan yang terakhir, mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Baik, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.